Sharing Product, acara yang ke-6 Q&A, acara yang ke-7 penutup dan doa, dan yang terakhir yaitu foto bersama. Selanjutnya, marilah kita awali acara pengajian ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Aswar Muhammad Faza Mardika. Kepadanya saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Faman kana minkum maridun aw bihi adam min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaysara minal hadi. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'ati idza raja'tum. Tilka 'asharatun kamilah. Dzalika liman lam yakun uhluhu hadiril masjidil haram. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadyu yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala, lalu ia bercukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji, dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang yang bukan berpenduduk Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih kepada Saudara Aswar Muhammad Faza Mardika yang telah membacakan kalam ikrahnya. Semoga Allah limpahkan amal baik beserta rahmat dan hidayahnya kepada beliau yang telah membacakan dan juga kita yang mendengarkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Masuk ke acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhtia. Kepadanya saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Pak. Iya, izin alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumil.
yang Allah cintai, yang Allah banggakan, yang Allah berikan rahmat Al-Mukarram, Syekhuna Ustadz Aang Ridwan, doktor, master agama, mudah-mudahan sehat, diberikan ilmu yang berkah, Amin. rezeki yang melimpah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang Allah cintai, yang Allah banggakan, rekan-rekan, para pengisi kajian pagi bersama Mumtaz Tur, serta para jamaah yang hadir di kajian online. Mudah-mudahan kajian pagi melalui webinar ini menjadi pelengkap buat kita semua meraih untuk mengisi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang pasti buat kita. Jangan sampai terlewatkan Ramadan dari tahun ke tahun begitu-begitu saja. Mudah-mudahan kehadiran para asatidz di kajian online ini menjadi pelengkap bertambahnya ilmu, bertambahnya amal. Mudah-mudahan dengan kehadiran para asatidz khususon Ustadz Aang menjadi trigger buat kita semua bagaimana meraih harapan besar di bulan Ramadan. Saya ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang sudah bergabung, rekan-rekan yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahan, kemudahan segala urusan. Salam hormat buat semua. Saya mohon maaf Ustadz, izin saya sepertinya hari ini harus bahasa Jermannya babalecetan. Pagi ini harus saya ke BMI, ke Bank Muamalat. Siangnya saya harus ketemu tamu. Sebelum jam 11, jam 12 saya harus ke Geger Kalong karena ngisi di sana. Asar harus khalifah berbagi di sini. Mudah-mudahan buat kita semua disehatkan dan dimudahkan segala urusan. Terima kasih bagi yang sudah hadir, baik yang dari daerah Desi dari Garut, terima kasih, serta rekan-rekan yang lain, yang para jamaah, para alumni, keluarga besar Pak Subagio. Mudah-mudahan ini menjadi awal buat kita menambah-nambah ilmu di bulan suci Ramadan. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kehadiran kami bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin ya warahmatullahi Kang Tatan, wabarakatuh. saya harus waktunya ke Bank Muamalat Indonesia ini. Ya, ada urusan terkait dengan jamaah di sana. Ya, Lajeng, Pak. ya. Insya Allah ya. Baik, terima kasih atas sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Haji Aang Ridwan MAG. Kepadanya saya persilakan. Suara saya terdengar jelas nggak? Terdengar, Jelas, Pak? Ustaz. Jelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijah. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril huda wa samsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan najah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin, a'udhu billahi sami'il alimi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus syam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'allakum tattaqun.
Wa qala aidan Rabbi habli hukma wa alhikni bis-salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang saya hormati Pak Haji Mo beserta Pak Haji Tantan, teriring doa tulus, semoga Pak Haji Mo dan Pak Haji Tantan senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat saya di Mumtaz Tour yang menginisiasi acara ini, juga seluruh jamaah yang hadir pada media online kali ini. Insya Allah semuanya saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan. Teriring doa tulus, semoga pada pagi hari ini kita semua berada dalam kondisi yang terbaik. Terbaik di pikiran, terbaik di perasaan, terbaik di harapan, terbaik di kesehatan, dan terbaik dalam seluruh rangkaian ibadah. Sehingga apapun yang kita lalui pada kesempatan pagi hari ini bisa mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Dan kita berharap semoga segala kebaikan itu menyertai irama takdir kehidupan kita. Teh Gina bisa di-share ya materinya. Insya Allah topik yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini Ramadan sebagai ajmalul madrasati. Ramadan sebagai sekolah terindah. Saya menduga Husnudon, Bapak Ibu, Akang Teteh semua yang bergabung di Ruang Maya kali ini pernah sekolah. Dan saya kira pengalaman sekolah itu adalah cerita tentang keindahan. Ya. Kira-kira kalau Pak Ustadz Tantan dulu sekolah itu indah karena apa? Ya, pasti saya menduga karena ada kisah kasih di sekolah. Ya. Aduh, Keren Pak ya, Ustaz. sampai malu sama semut merah yang berbaris di dinding. Ya. Kalau saya waktu sekolah itu indah bukan karena ada kisah kasih. Karena saya ini orang jomblo mugoladoh Pak Tantan. Jomblo mugoladoh tuh orang lain malam minggu apel, saya sholat istisqa. Ya. Saya menduga banjir yang ada di Bekasi, di Sukabumi, itu karena dikabulnya doa orang-orang yang jomblo. Ya. Oke, bagi saya sekolah itu dulu indah karena memang ada mata pelajaran favorit. Ya. Mata pelajaran favorit saya ini sudah disampaikan ke Teh Gina lagi kuliah. Ya. Ada 3. 1 matematika, 2 fisika, 3 kimia, Pak Tantan. Itu mata pelajaran favorit saya. Itu pun kalau gurunya lagi tidak ada. Ya. Jadi mata pelajaran favorit saya, Ibu dan Bapak, jam kosong. Ya. Oke, Ramadan sebagai sekolah terindah. Lanjut, Teh Gina. Nah, sebagai ajmalul madrasati, sebagai sekolah terindah, Ramadan itu mursyid, ya, atau guru utamanya. Teh Gina, ayo lanjut ke lembar kedua. Oke. Mursyid atau guru utama dari Ramadan sebagai ajmalul madrasati, ya, itu mursyid atau guru utamanya itu adalah Allah Jalla Jalaluh. Ya. Kata Rasulullah, as-saumuri wa ana ajji bihi. Ya. Bahwa puasa itu langsung ditangani oleh Allah. Yang kedua, murid dari Ramadan sebagai ajmalul madrasati itu eksklusif hanya orang-orang beriman. Ya. Di Al-Baqarah 183 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang diundang oleh Allah untuk melaksanakan amaliyah Ramadan itu eksklusif hanya orang-orang beriman. Kenapa hanya orang-orang beriman?
Sebab hanya orang-orang beriman yang akan merasakan indah, nikmat, dan lezatnya melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Bagi orang yang tidak beriman, puasa merasa terpaksa atau bahkan mungkin merasa dipaksa. Bagi orang yang tidak beriman, Ramadan mungkin jadi beban. Jadi, murid Allah di Ramadan sebagai ajmalul madrasati hanya eksklusif orang-orang yang beriman. Lalu berikutnya, sebagai sekolah terindah, kapan waktu belajarnya itu hanya sebulan saja dalam setahun. Sangat singkat, Ibu dan Bapak, belajar kita di bulan suci Ramadan itu. Kemudian pelajaran utamanya, ya, dari Ramadan sebagai sekolah terindah itu, pada saat siang hari kita diwajibkan untuk siam, pada malam hari kita disunnahkan untuk qiyam. Ya. Siam itu menahan lapar, haus, dan dahaga. Siam itu menahan amarah dan emosi. Siam itu menahan segala hal yang bisa membuat batalnya puasa kita. Selalu indah saya kira pengalaman kita kalau memasuki bulan puasa ini, ya. Nah, pada malam hari kita dianjurkan untuk qiyam, ya. Qiyam itu menunaikan sholat sunat tarawih agar kita terkondisi banyak sujud kepada Allah. Sebab hanya dengan sujud kepada Allah, setiap kita akan terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, di bulan suci Ramadan, siang hari kita diwajibkan siam, pada malam hari disunnahkan qiyam. Selain pelajaran utama, ada pelajaran tambahannya. Bapak dan Ibu sekalian, karena bulan suci Ramadan adalah syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya. Maka setiap kita dianjurkan untuk tadarus atau dianjurkan untuk berinteraksi sedekat mungkin dengan Al-Quran. Setelah itu, pada 10 malam terakhir, wa antum akifuna fil masajid. Kita dianjurkan untuk memperbanyak i'tikaf di dalam masjid. Ya, i'tikaf itu mengistirahatkan aktivitas fisik kita dan menghidupkan aktivitas ruhani kita. Lalu di penghujung Ramadan, kita diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Di antara upaya untuk terus membersihkan kotoran pada ruhani kita dan kotoran pada harta kita. Lalu Ibu dan Bapak, target dari Ramadan sebagai ajmalul madrasati itulah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, kenapa kita harus bertakwa? Kata Allah, inna lil muttaqina mafasa. Sungguh hanya untuk orang-orang yang bertakwa Allah akan memberikan kemenangan. Atau sungguh kemenangan itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu haruskah kita dalam hidup ini jadi pemenang? Tentu. Sebab sebanyak 10 kali dalam azan, 5 kali dalam iqomah, total jenderal sebanyak 15 kali dalam sehari semalam, melalui lisan para muazzin, Allah menyeru kita dengan redaksi, hayya 'alal falah. Mari kita meraih kebahagiaan, di mana hakikatnya mari kita semua meraih kemenangan, ya. Bapak dan Ibu sekalian, ya. Jadi ketika kita memiliki ketakwaan sebagai output dari ibadah Ramadan kita, Allah menjanjikan kita akan menjadi pemenang dalam hidup ini, bukan menjadi pecundang.
Nah, lalu dalam konteks Ramadan sebagai ajmalul madrasati, ada fasilitas yang Allah berikan kepada kita yang semakin menambah indahnya Ramadan. Ini mohon maaf, sebetulnya bukan satu, ini ada dua fasilitas. Fasilitas pertama yang Allah berikan kita di bulan suci Ramadan itu, satu, ada yang disebut dengan golden time atau golden hours, ya. Golden itu artinya emas, time itu adalah waktu, ya. Saya yakin ibu dan bapak, terutama ibu-ibu nih sama teteh-teteh, ya, senang sekali pada emas itu. Ya, makanya Pak Tantan di komplek itu ya, emak-emak kalau ngelihat tetangganya sudah beli emas, dia suka nyanyi di hadapan suaminya. Haredang, 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 panas, panas, panas. Ningali, ningali, tetangga geus mareli mas. Oh gitu tuh. Mama nyanyinya di komplek ya. Kalau lihat tetangga udah beli emas itu. Maka suaminya ngejawab, haredang, haredang, haredang. Panas, panas, panas. Ningali, ningali tetangga geus karawin deui. Masya Allah ya. Itu sebagai counter opini ya pada saat ibunya, istrinya sudah nyanyi seperti itu. Nah, golden itu emas. Kalau time, time itu adalah waktu. Apakah waktu itu? Waktu itu, kata orang manajemen modern, disebut time is money. Waktu itu adalah uang. Berarti waktu itu sangat berharga karena seperti uang. Maka orang yang menghambur-hamburkan harta atau waktu sama dengan menghamburkan uang. Penting, kata ibu-ibu ya, karena uang untuk hidup, hidup untuk uang. Meskipun uang bukan segalanya, tapi segalanya membutuhkan uang ya, apalagi ibu-ibu. Maka bapak-bapak jangan jadi suami yang bakhil, yang pedit sama istri itu. Istrinya ingin cantik tapi perawatan pakai tepung sajiku ya. Cantik tidak, kriuk heeh jadinya satu tuh. Dua, waktu itu kata para ulama al-waktu anpasu. Waktu itu adalah napas. Sangat berharga napas itu. Mana buktinya? Kita karena punya napas bisa silaturahim di dunia maya ini. Kalau sudah tidak napas mungkin bukan di depan Zoom meeting, tetapi sudah ada di alam barzah ya. Yang ketiga, yang lebih sadis, kata Imam Syafi'i, al-waktu kasaib. Waktu itu seperti pedang. Jadi kalau kita menghambur-hamburkan waktu, pedang itu, waktu itu bisa membunuh kita. Oke, jadi pahami. Satu, waktu adalah uang, waktu adalah napas, waktu adalah pedang. Jadi Pak Ustadz Tantan, kalau istri Ustadz curhat sama Ustadz, misalnya karena Ustadz Tantannya kayak Pak Muh, tuh Masya Allah, sibuk, BP7, berangkat pagi, pulang petang, penghasilan, pas-pasan, tidak ada waktu untuk keluarga, istrinya ngeluh, ya tolong dong beri aku waktu. Maka tadi, waktu adalah uang berarti ya, tolong dong beri aku uang, harus ngerti ya Ustadz Tantan. Yang kedua, ya tolong dong beri aku waktu. Lalu karena waktu itu adalah napas, berarti istri Pak Tantan sedang membutuhkan bantuan pernapasan. Yang ketiga, waktu adalah pedang. Ya, ya tolong dong beri aku waktu, berarti tolong dong beri aku pedang. Ini pedang dimaksud bukan pedang empu gandring, tapi pedang amanat nenek moyang. Karena nenek moyangku seorang pelaut, punya senjata di bawah perut, kadang memanjang, kadang mengerut. Oke, oke, Bapak Ibu sekalian, biar nggak ngantuk ya. Jadi yang kenapa Ramadan disebut sebagai golden time atau golden hour? Sebab dalam seluruh bentangan waktu di bulan suci Ramadan itu, pertama, setiap pinta kita akan Allah beri. Kedua, setiap doa kita akan Allah ijabah. Ketiga, setiap istighfar kita akan Allah ampuni.
Maka di bulan suci Ramadan ini siapkanlah permintaan terbaik, siapkanlah doa-doa terbaik, siapkanlah istighfar-istighfar terbaik. Sampaikan di bulan suci Ramadan ini, baik dalam konteks me time, 2 pada konteks couple time, 3 pada konteks family time, 4 pada konteks social time, dan yang kelima pada konteks study time. Pertama, me time, waktu saya, terutama waktu saya beserta Allah, ya. Ketika di bulan suci Ramadan, waktu berdua kita dengan Allah, sampaikan permintaan terbaik itu. Di me time sampaikan doa terbaik itu. Di me time antara kita dengan Allah, sampaikan istighfar terbaik itu. Lalu berikutnya pada momentum couple time, ya, kita dengan pasangan kita, kita dengan istri kita, ibu-ibu dengan suaminya masing-masing, sampaikan ya permintaan terbaik, sampaikan doa terbaik, sampaikan istighfar terbaik. Lalu ada momentum family time. Ramadan itu kan bulannya family, bulannya keluarga. Pada momentum kebersamaan kita dengan keluarga, anak kita, cucu kita, dan famili kita yang lain. Sampaikan di bulan suci Ramadan ini permintaan terbaik, doa terbaik, dan istighfar terbaik. Lalu berikutnya pada momentum apa? Social time. Kita ini kan di bulan suci Ramadan seringkali bergabung dengan circle kita, bergabung dengan komunitas kita. Pada saat bergabung dan bertemu dengan circle atau komunitas kita, sampaikan pinta kita kepada Allah yang terbaik itu. Sampaikan, munajatkan doa terbaik kita, dan sampaikan pula istighfar kita. Jangan lupa ya, ada momentum study time. Hari ini kita sedang study time melalui dunia maya ini. Maka dalam bentangan study time di bulan suci Ramadan, doa kita akan Allah ijabah, pinta kita akan Allah beri, istighfar kita akan Allah ampuni. Indah sekali Ibu dan Bapak, fasilitas yang Allah berikan pada kita di bulan suci Ramadan ini. Fasilitas kedua ada yang lebih hebat, hingga semakin mengukuhkan dan mengokohkan Ramadan sebagai ajmalul madrasati apa? Lailatul Qadar. Ada satu malam Ibu Bapak di bulan suci Ramadan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam Al-Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, Ibu dan Bapak, jadi sampai sini kita bisa memahami bahwa Ramadan dalam narasi para ulama disimpulkan sebagai ajmalul madrasati, sebagai sekolah terindah. Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan ya agar kita pantas menjadi murid Allah eksklusif di bulan suci Ramadan? Jawabannya, kukuhkan dan kokohkan keimanan kita. Jadikan bulan suci Ramadan bulan untuk membangun jati diri kita sebagai mukminin, orang beriman. Ibu dan Bapak, mari ya, saya yakin Ibu dan Bapak yang berkumpul di dunia maya hari ini orang beriman semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, mari kita lihat nanti. Misalnya Ibu dan Bapak yang punya megang Quran, bisa dicek di Quran surah Al-Anfal ya. Untuk mengukur sudahkah kita ini menjadi orang beriman. Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Kata Allah begini, pertama, orang beriman itu adalah mereka yang menghadirkan Allah dalam segenap potensi jasadi dan ruhaninya. Sehingga ketika disebut nama Allah dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka.
Jadi Teh Gina, Ustaz Tantan, juga ibu dan bapak sekalian, orang beriman tuh ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Mari kita bertanya, apakah ketika disebut nama Allah meleleh hati kita, bergetar hati kita? Saya menduga hati ibu dan bapak bergetar itu pertama ketika jatuh cinta pada pandangan pertama. Bergetar hati kita. Dan yang kedua pada saat jatuh tempo. Ya, itu bergetar ibu dan bapak sekalian. Ada quote of the day. Ya, setiap kita ada jatah untuk jatuh. Dan jatuh terindah adalah jatuh pada pangkuanmu. Setiap kita ada jatah untuk jatuh, dan jatuh yang paling menebarkan adalah jatuh tempo pada saat cicilan harus dibayar. Ya. Ibu dan Bapak sekalian. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk menghadirkan Allah dalam segenap potensi jasadi dan ruhani kita? Dalam rekomendasi para ulama, ibu bapak, hadirkan Allah itu dalam wirid kita. Hadirkan Allah itu dalam doa kita. Hadirkan Allah itu dalam zikir kita. Hadirkan Allah dalam munajat kita. Ketika Allah dihadirkan dalam munajat, doa, zikir, dan wirid kita, maka Allah akan hadir pada diri kita. Maka pada saat disebut namanya, diri kita ini akan bergetar, hati kita akan bergetar. Ya. Insya Allah Ibu dan Bapak, jamaah Mumtaz Tur yang hadir pada ruang maya kali ini senantiasa menjaga zikir, wirid, dan doanya. Pertanyaannya, selain alasan untuk tadi, untuk apa kita harus berdoa, zikir, munajat, dan wirid pada Allah? Bapak dan Ibu sekalian, kita ini makhluk dua dimensi. Satu, ada dimensi fisik jasmaniah. Yang kedua, ada dimensi psikis ruhaniah. Kita itu ada jasmani dan ada ruhani. Mohon maaf, dalam pengamatan sementara saya, hidup kita hari ini kadang tidak seimbang. Mari kita tapakuri sejenak. Pertama, jasmani kita latih dengan berbagai macam olahraga. Lalu pertanyaannya, kalau jasmani atau ruhani pernah kita latih dengan apa? Dua, setiap hari makanan kita suplai makanan yang enak dan bergizi. Sampai ada filsafatnya 4 sehat, 5 sempurna. Titipan pertanyaan saya, kapan kita mensuplai makanan yang enak dan bergizi bagi ruhani kita? Bapak dan Ibu, 2 kali minimal sehari semalam. Badan kita ini kita bersihkan dan kita mandikan. Lalu pertanyaannya, berapa kali dalam sehari semalam dengan seksama kita membersihkan dan memandikan ruhani kita? Bapak dan Ibu, bila badan kita sakit, kita bawa ke dokter. Dokternya pun sangat-sangat spesialis. Kalau sakit mata, kita datang ke dokter spesialis mata. Kalau sakit tenggorokan, kita datang ke spesialis THT. Kalau sakit jantung, ke spesialis jantung. Kalau sakit gigi, datang ke spesialis gigi. Tapi untuk jamaah Mumtaz, ibu-ibu, bapak-bapak yang pernah sakit gigi, nanti jangan ke dokter gigi, berobatnya mahal ya. Kalau lagi sakit gigi, tahu teh desi orang Garut menyenak waluh di parut, terus ditaplokeun kena pipi. Insya Allah engke waluh, waluh ya gitu. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, jadi pada saat sakit badan kita dibawa ke dokter, titipan pertanyaan saya, pernahkah kita menyadari ruhani kita ini sehat atau sakit? Dan kalau sadar diri ruhani kita ini sakit, pernah dibawa kemana ruhani ini untuk kita obati? Mohon maaf, dalam pengamatan sementara saya, hidup kita hari ini lebih sibuk ngurus cangkang, lupa ngurus isi, sibuk ngurus jasmani, lupa ngurus ruhani, sibuk ngurus casing, lupa ngisi paket data. Nah, padahal kalau jasmani sudah lepas dari ruhani, jasmani yang kita utamakan tuh tidak ada artinya. Lalu jika boleh bertanya, apa cara merawat ruhani? Cara merawat ruhani tadi kita banyak zikir, wirid, doa, dan munajat kepada Allah. Oke, kembali lagi ya.
Ciri orang yang beriman sebagai murid eksklusif Allah di bulan suci Ramadan yang pertama tadi, menghadirkan Allah dalam segenap potensi jasadi dan ruhaninya. Yang kedua, ya, bisa dicek Ibu dan Bapak di Al-Anfal 24, ciri 2-4, orang yang beriman sebagai murid eksklusif Allah di bulan suci Ramadan itu adalah apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun, zadat hum imana, akan bertambah keimanannya. Ibu bapak, kata Kangjeng Nabi, al imanu yajidu wayan kusu. Iman manusia itu fluktuatif. Ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Ya. Kalau iman kita bertambah, maka qoribu minallah, kita dekat dengan Allah. Tapi kalau iman kita berkurang, ba'idu minallah, kita akan jauh dari Allah. Oh, kalau iman ibu lagi naik, sholat ibu giat. Tapi kalau imannya lagi turun, sholat ibu lihat hararese. Ya. Kalau iman bapak lagi naik, duit tina pesak, infak karena koropak. Tapi kalau iman bapak lagi turun, duit tina koropak, asup karena pesak. Masya Allah, kalau imannya lagi naik, sholat tahajudnya siang malam ya. Sholat duhanya siang malam. Sekali baca Quran langsung 40 juz karena imannya lagi naik. Nah, menyadari hal itu, orang beriman itu punya agenda untuk taat kepada Allah agar imannya terus naik. Apa agendanya? Dia berinteraksi sedekat mungkin dengan Al-Quran. Jadi tidak ada keimanan ibu dan bapak tanpa Al-Quran. Maka orang beriman punya agenda berinteraksi sedekat mungkin dengan Al-Quran. Ya. Maka ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran karena dia berinteraksi dengan Al-Quran dimanapun, kapanpun, oleh siapapun, zadathum imana, bertambah keimanannya. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, indikasi orang beriman sebagai muridnya Allah di bulan suci Ramadan ini, di mana itu harus menjadi agenda kita di bulan suci Ramadan itu, orang beriman itu dia maksimal dalam bekerja, maksimal dalam berkarya, maksimal dalam berusaha, maksimal dalam ikhtiar. Kemudian untuk hasil dari kerja maksimalnya, karya yang maksimalnya, usaha dan ikhtiar maksimalnya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ia serahkan dengan tawakal kepada Allah. Kenapa? Sebab orang beriman itu begitu yakin bahwa setiap proses tidak pernah membohongi hasil. Jadi orang beriman kalau diamanati pekerjaan, dia tunaikan pekerjaan itu dengan baik. Orang beriman itu bisa bila diamanahi menjadi seorang suami, dia jadi suami yang baik. Orang beriman bisa bila diamanahi dia jadi seorang ibu, dia jadi ibu yang baik. Orang beriman bila diamanahi dia sebagai pejabat, dia akan menjadi pejabat yang baik. Kenapa? Sebab alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bahwa Allah menciptakan hidup dan mati adalah untuk menguji siapa di antara kita yang paling produktif dalam berbuat kebaikan, ya. Maka orang beriman itu senantiasa pastabikul khairat, kontestasi dalam kebaikan, ya. Hasil dari kebaikannya itu dia sekali lagi serahkan, wa ala rabbihim yatawakkalun, tawakal kepada Allah. Kita percepat ciri orang beriman sebagai murid Allah di bulan suci Ramadan ini. Kata Allah di Al-Anfal ayat 2-4, orang beriman itu ia senantiasa menjaga sholatnya. Yang dijaga dari sholat oleh orang beriman itu ada 3. 1, ia jaga kuantitasnya. 2, ia jaga kualitasnya. 3, ia jaga kontinuitasnya. Secara kuantitas sholat itu ada 2. 1 ada sholat fardu, yang kedua ada sholat sunnah.
Orang beriman yang ingin jadi murid eksklusif Allah di bulan Ramadan ini, yang dijaga sholat tuh bukan hanya yang fardu, yang sunnah pun dijaga, terutama qiyamul Ramadan. Ya. Yang dijaga oleh orang beriman bukan hanya kuantitasnya dari sholat, tapi kualitas sholatnya juga dijaga. Kenapa? Karena Allah kan sudah ngasih segalanya yang berkualitas pada kita. Allah sudah ngasih pasangan hidup kita berkualitas. Allah telah menganugerahi kepada kita keturunan yang berkualitas. Allah telah menganugerahi kita pekerjaan yang berkualitas. Lalu pertanyaannya, sudahkah sholat kita berkualitas? Nah, harus dijaga kualitas sholat kita itu. Dengan cara apa? Tunaikan sholat itu di awal waktu. Tunaikan sholat itu dengan berjamaah. Sebisa mungkin tunaikan sholat itu dengan khusyuk. Dan satu lagi yang harus dijaga dari sholat kita itu apa? Kontinuitasnya. Jangan sampai kita menjaga sholat itu hanya di bulan suci Ramadan. Di luar Ramadan tidak kita jaga, harus continue terus. Ibu bapak begini, kalau kita bisa menjaga kuantitas sholat kita, kualitas sholat kita, kontinuitas sholat kita, maka diri kita akan bisa melakukan koneksitas dengan Allah. Diri kita akan terhubung dengan Allah. Pada kutub itu kata Allah, wa may ya'tasim billah. Siapa saja di antara ibu dan bapak, jamaah mumtaz sekalian, bisa mengkoneksikan hatinya dengan Allah, maka faqad hudiya ila siratim mustaqim. Allah akan menunjukkan kita pada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang diberikan nikmat kepadanya. Siapa? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, para ulama, wassuhada, para pahlawan yang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang soleh. Jadi ketika Teh Gina, ya, Teh Ayu bisa menjaga kuantitas sholatnya, kualitas sholatnya, dan kontinuitas sholatnya, maka Allah akan menghadirkan, membimbing kalian pada hidup yang penuh dengan kenikmatan, senikmat hidup para nabi, siddiqin, suhada, dan solihin. Oke? Kemudian kelima, ciri orang beriman yang pantas menjadi muridnya Allah di Ajmalul Madrasati, Ramadan sekolah terindah itu apa? Adalah mereka yang memiliki simpati dan empati atas orang lain, sehingga ketika dia diberi kelebihan rizki, rizkinya itu ia tebar dan ia tabur, ya, wa mimma razaqnahum yunfikun, dengan diinfakkan untuk bisa memberi solusi atas masalah yang diderita oleh saudara sesamanya. Bapak dan Ibu, jadi murid eksklusif Allah di Ramadan sebagai Ajmalul Madrasati adalah orang-orang beriman. Maka pada bulan Ramadan ini pantaskan, layakkan diri kita menjadi orang-orang beriman, yakni bila disebut nama Allah, bergetar hatinya, bila dibacakan Al-Quran bertambah keimanannya, bila dia bekerja maksimal lalu bertawakal hasilnya pada Allah, ia jaga kuantitas, kualitas, dan kontinuitas sholatnya, dan ia menjadi pribadi yang simpati dan empati. Karena bila memiliki kelebihan harta, ia tebar dan ia tabur melalui infak dan sedekah. Oke, Teh Gina, kalau masih fokus, lanjut slide berikutnya. Bapak dan Ibu, tadi kita bicara Ramadan itu adalah Ajmalul Madrasati, sekolah yang teramat indah. Mari kita lihat, adakah fakta keindahan pada Ramadan? Ibu bapak, orang yang puasa diundang oleh Allah sangat mulia. Ini Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Masya Allah. Allah mengundang kita dengan sebutan wahai orang-orang beriman. Ini undangan yang teramat indah. Kita tidak disebut diundang oleh Allah dengan dosa kita. Misalnya, wahai kalian para koruptor. Wahai para pengoplos pertalit menjadi pertamax. Wahai pelaku korupsi PT Timah, wahai para begal berlipstik, wahai para pelakor, wahai para pebinur. Tidak demikian.
Allah mengundang kita, ya ayyuhalladzina amanu, sangat indah. Sebuah undangan penghormatan, kemuliaan sekaligus penuh kasih sayang. Kenapa demikian? Dalam Al-Ahzab 3 Allah menegaskan, wa kana bil mu'minina rahima. Bagi orang-orang beriman Allah mencintai dan memberikan segenap kasih sayangnya. Jadi dalam hal ibadah puasa di Ramadan, kita diundang dengan sangat indah, yakni wahai orang-orang yang aku cintai, wahai orang-orang yang aku sayangi. Ibu bapak sekalian, undangan Allah dengan sebutan orang beriman itu adalah fakta keindahan pertama dari Ramadan sebagai ajmalul madrasati. Satu, lanjut Teh Gina. Kedua, Bapak dan Ibu sekalian, fakta keindahan berikutnya dari Ramadan sebagai ajmalul madrasati, bahwa siam dan qiyam. Siam, pelajaran utama di siang hari, qiyam, pelajaran tambahan atau utama di malam hari, begitu sangat indah. Ada dua hadis yang redaksinya mirip, Ibu dan Bapak sekalian, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, man soma Ramadana, siapa saja yang siam puasa di bulan suci Ramadan, imanan wahtisaban, dasarnya iman dan mengharap ridho Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dambih, maka dosanya di masa lalu akan Allah ampuni. Luar biasa. Nah, hadis kedua dalam redaksi yang cukup sama. Man qama Ramadana, siapa saja ya, Ibu dan Bapak sekalian, yang berdiri pada bulan suci Ramadan, kata para pencinta hadis, berdiri untuk menunaikan sholat malam di bulan suci Ramadan, di antaranya sholat tarawih, imanan wahtisaban, sama dasarnya karena iman dan mengharap ampunan atau ridho Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dambih, maka Allah akan menghapus dosanya di masa lalu. Jadi Ibu dan Bapak, puasa adalah penghapus dosa. Qiyamul Ramadan adalah penghapus dosa. Bapak dan Ibu, ditarik simpulan kata para ulama, tidak ada hal terindah dalam hidup kita melampaui dihapusnya dosa-dosa kita. Tidak ada hal indah dalam hidup kita melampaui dideletnya jejak dosa-dosa kita oleh Allah. Tidak ada hal terindah dalam hidup kita melainkan melebihi diputihkannya dosa-dosa kita oleh Allah. Pemutih, penghapus dosa. Ibu bapak sekalian, yang bisa kita temui di bulan suci Ramadan ada dua. Satu, qiyam. Yang kedua, siam atau satu siam di siang hari. Yang kedua adalah qiyam. Itu fakta keindahan yang kedua. Ya. Belum lagi misalnya dengan zakat fitrah yang kita tunaikan di penghujung Ramadan. Seluruh kotoran ruhani kita akan Allah bersihkan. Bahkan seluruh kotoran pada harta kita dibersihkan. Ibu dan Bapak, ada kalanya harta kita yang ada hak untuk orang lain tidak kita berikan, maka itu akan membuat kotor pada harta kita. Kotoran harta kita yang kita konsumsi, tentu saja itu akan memproduksi dan mereproduksi dosa kita. Maka dengan zakat fitrah, Ibu Bapak, kotoran pada harta kita akan Allah bersihkan. Itu fakta keindahan kedua. Lanjut, Teh Gina. Fakta keindahan ketiga dari bulan suci Ramadan sebagai ajmalul madrasati, itu orang yang berpuasa itu akan ditaburi dengan kebahagiaan. Paling tidak ada teks hadis ini, lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa ia akan merasakan kebahagiaan, ya. Ibu bapak sekalian, bisa dilihat juga dalam hadis lain. Kalau saya simpulkan, kebahagiaan orang puasa itu pertama, indal iftari, setiap kali kita berbuka. Kenapa setiap kali kita berbuka kita mendapatkan kebahagiaan? Sebab tadi saat-saat menjelang berbuka itu saat di mana doa kita diijabah, pinta kita diberi, istighfar kita akan Allah ampuni, ya. Yang disebut dengan golden time itu. Meski tentu kalau anak-anak senang pada saat berbuka itu, kenapa? Karena kita bisa makan minum, ya, indah ya. Puasa itu kita disunnahkan Ibu Bapak berbuka dengan
yang manis, tapi wajibnya dengan gorengan atau bala-bala ya. Tapi Teh Gina juga Teh Ayu berbuka itu jangan dengan yang manis, tapi berbuka itu harus dengan yang setia. Sebab yang manis itu kadang tidak setia ya. Pak Haji Tantan berbuka itu bukan dengan yang manis, tapi berbuka itu dengan istri kita. Sebab yang manis itu istri tetangga ya. Tuh ya, berbuka ya, saat puasa. Yang kedua, bahagia itu adalah inda fitrihi, manakala puasa kita sampai di hari raya Idul Fitri. Di hari itu kita bahagia. Kenapa? Karena kembali pada fitrah, yakni asal dan awal penciptaan kita yang bersih dari noda dan dosa. Jadi ketika kita tuntas dalam hitungannya selama 1 bulan penuh menunaikan puasa Ramadan, maka sampai di hari raya Idul Fitri kayaumi waladatku ummuhu, persis seperti hari di mana kita lahir dari rahim ibu, bersih dari dosa dan noda. Bapak dan Ibu sekalian, yang paling utama kebahagiaan itu karena as-saumuli wa ana ajajibih itu inda liqa'i rabbih. Bahagia itu manakala kita diberi kehormatan bertemu dengan Allah dengan segenap rahmatnya. Konon pertemuan kita dengan Allah ya qadatan wajhan biwajhin, karena hari itu yauma idin nadirah ya. Allah akan memberikan kesempatan bagi orang yang puasa di bulan Ramadan nanti bertemu secara langsung face to face Ibu dan Bapak sekalian. Nah, dalam ragam kebahagiaan ini, bahagia pada saat berbuka, bahagia pada saat sampai di Idul Fitri, bahagia pada saat liqa'i rabbih, itu adalah fakta yang teramat indah. Begitu sangat indah Ibu Bapak, jangankan bertemu dengan Allah, sampai di hari raya Idul Fitri saja kita bahagia. Sampai pada saat di maghrib saja kita bahagia. Maka para ulama narik simpulan, Ramadan ajmalul madrasati, karena ada fakta keindahan orang yang puasa ditaburi kebahagiaan. Berikutnya Teh Gina, Ibu dan Bapak sekalian, fakta keindahan puasa berikutnya bahwa puasa itu adalah perisai dari neraka. Innamasyam junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa itu adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa neraka. Nah, orang yang puasa itu, Ibu dan Bapak sekalian, puasanya itu, siamnya itu akan menjadi benteng dari api neraka. Kan siam itu salah satu artinya, puasa diwajibkan itu supaya kita bisa memiliki mekanisme kendali diri. Nah, ketika memiliki mekanisme kendali diri, kita akan hadir di muka bumi ini sebagai orang yang memiliki mekanisme kendali diri. Ibu Bapak ingat cerita tentang air mata, cerita tentang derita, cerita tentang nestapa adalah cerita orang-orang yang lepas kendali. Cerita tentang durjana, bahkan cerita tentang penghuni neraka adalah orang-orang yang lepas kendali. Ketika puasa mengajari kita menjadi orang yang memiliki mekanisme kendali diri, buahnya puasa kita itu akan menjadi benteng dari api neraka. Tidak ada bahagia melampaui dibentenginya kita dari panasnya api neraka. Ini dari saat dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah." Siapa saja yang melakukan puasa 1 hari di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu 'anil nar sab'ina kharifan. Maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Masya Allah. Begitu jauh, begitu tebal benteng yang akan kita dapatkan dengan puasa dari sengatan panasnya api neraka. Puasa semakin indah. Ramadan jelas sebagai sekolah terindah karena ada fakta puasa yang kita lakukan jadi perisai dari api neraka. Berikutnya Teh Gina. Nah, Bapak Ibu sekalian, fakta keindahan berikutnya dari Ramadan sebagai ajmalul madrasati bahwa puasa adalah syafaat kita di hari kiamat. Ibu dan Bapak, di hari kiamat, di alam mahsyar nanti, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada kita siapapun. Tapi puasa
ya, itu akan memberikan syafaat kepada kita. Ini hadisnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, asyam puasa, wal Quran dan Al-Quran, yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Keduanya akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Yaqulus syam, puasa akan berkata, Rabbi mana'tuhut ta'am. Wahai Rabb, aku telah menahannya dari makan, ya. Kemudian wasyahawat, menahannya dari syahwat bin nahar pada siang hari. Fasyafi'ni fihi, izinkan aku untuk berikan syafaat pada orang ini. Jadi puasa berkata kepada Allah ketika siapa ini Teh Gina itu puasa. Maka puasa yang dilakukan Teh Gina itu minta kepada Allah, Rabbi mana tuh ta'am ya Rabb. Teh Gina ini di dunia menahan lapar, wasyahawat, menahan syahwat, bin nahar di siang hari. Fasyafi'ani, izinkan aku memberikan syafaat. Lalu wa yaqulul Quran. Al-Quran yang kita baca pun berkata kepada Allah di hari kiamat, mana'tuhun naum billail. Ya Rabb, aku telah melarangnya tidur pada malam hari karena dia terus membacaku. Fasyafi'ani fihi, izinkan aku memberikan syafaat pada orang itu. Qala, Allah berkata, payusyaffa'ani, gitu ya, maka syafaat keduanya diperkenankan. Masya Allah, Al-Quran juga puasa yang kita tunaikan di bulan suci Ramadan. Al-Quran di mana kita berinteraksi dengannya itu di akhirat nanti akan memberikan syafaat dan pertolongan kepada kita semua. Masih ada Teh Gina atau sudah habis? Oke, Bapak dan Ibu sekalian, jadi berikutnya ya, ini yang terakhir, fakta keindahan berikutnya dari Ramadan itu ada tadi satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang disebut malam Al-Qadar. Ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Apa Al-Qadar itu, Ibu dan Bapak? Satu, Al-Qadar itu penetapan dan pengaturan Allah. Jadi malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar adalah malam penetapan dan pengaturan Allah, di mana yang ditetapkan dan diaturkan Allah di malam itu bobotnya lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Qadar itu disebut kemuliaan karena malam turunnya Al-Quran. Jadi Lailatul Qadar malam yang mulia karena turunnya Al-Quran. Kemuliaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian Al-Qadar juga diartikan malam sempitnya dunia karena turunnya malaikat dari langit ke bumi ini. Ya, untuk menyampaikan salam ya kepada orang yang layak mendapatkannya. Jadi Al-Qadar adalah malam sempitnya bumi karena turunnya para malaikat. Nah, Ibu Bapak, berdasarkan petunjuk surah Al-Qadar, ada 3 kata kunci yang terkait dengan Lailatul Qadar agar kita mendapatkan fasilitas indah dari Ramadan sebagai ajmalul madrasati itu. Satu, ada kata Al-Lail. Yang kedua Al-Malaikah, ketiga Al-Quran. Jadi di Quran surah Al-Qadar yang terkait dengan Lailatul Qadar ada 3 kata kunci. Satu Al-Lail, 2 Al-Malaikah, 3 Al-Quran. Pertama Al-Lail. Kalau ibu dan bapak ingin mendapatkan Al-Qadar, ya, hidupkan waktu di malam 10 terakhir dengan menjaga sholat berjamaah. Ya, artinya Al-Lail itu di 10 malam terakhir hidupkan waktu malam itu. Dihidupkan dengan apa? Jaga sholat fardu berjamaah. Hidupkan juga dengan sholat sunnah, ya, sholat tarawih. Hidupkan malam dengan doa. Hidupkan malam dengan iktikaf, ya. Jangan domakaf, ya, dengan iktikaf. Yang kedua, Al-Qadar itu terkait dengan Al-Malaikah. Di 10 malam terakhir, milikilah kepribadian para malaikat. Ya, malaikat itu apa? Sami'na wa ata'na bila kaifa. Mereka itu taat mendengarkan perintah Allah tanpa basa-basi dan argumentasi. Maka kalau kita ingin mendapatkan Al-Qadar, Al-Qadar ingin bertamu pada kita, bersihkan diri kita dengan memiliki kepribadian para malaikat yang senantiasa taat kepada Allah. Ya.
Kemudian wujudkan juga misi malaikat dalam kehidupan kita. Apa malaikat itu? Malaikat itu kan diciptakan dari nur, dari cahaya. Jadilah kita pribadi yang ngasih cahaya pada orang lain. Masihan lampu bagi mereka yang kegelapan. Ngasih tongkat bagi mereka yang misalkan tidak jalan. Merek cukang, kan merek mentas dan lain sebagainya. Berikutnya misi malaikat itu salam. Salam itu menebar kedamaian. Di 10 malam terakhir kita harus menjadi penebar dan penabur kedamaian. Yang ketiga, Ibu dan Bapak, dari Al-Qadar itu adalah ada kata kunci Al-Quran. Artinya di 10 malam terakhir, titik interaksi kita dengan Al-Quran itu harus tinggi. Ya, agar apa? Awalnya Al-Qadar bertamu kepada kita. Ya, kalau ketiganya kita perhatikan, insya Allah pada Ramadan tahun ini akan menjadi Ramadan yang Allah tetapkan sebagai malam mulia untuk kita, di mana kemuliaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Itu Ibu dan Bapak yang bisa saya sampaikan sebagai penghantar pada kajian online kali ini, bahwa Ramadan sekali lagi ajmalul madrasati, sebagai bulan atau sekolah terindah bagi kita. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terindah bagi kita semua. Itu saja Teh Gina sebagai penghantar yang bisa saya sampaikan. Mohon izin ya Pak Tantan, saya hanya bisa sampai jam 10 karena jam 10.20 saya harus masuk kelas ya. Masih ada kelas ini di kampus UIN. Mangga Ibu Bapak yang mau berinteraksi, ada waktu 10 menit yang bisa kita manfaatkan bersama. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Haji Angrilat MAD yang telah menyampaikan ceramah yang luar biasa dan penuh makna pada pagi hari ini. Dan yang perlu diingat untuk jamaah sekalian di sini, meskipun Ramadan itu waktu untuk memperbaiki diri, jangan sampai kita terlalu semangat sampai lupa sahur atau malah kebablasan tidur. Baik, masuk ke acara yang selanjutnya. Sebelum kita Q&A atau tanya jawab, akan ada sedikit sharing produk yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Tatan. Kepadanya saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebentar Ustadz. Boleh. Ada yang akan kita sampaikan untuk sharing produk kali ini. Bapak dan Ibu, mohon izin. Ingin kami sharing produk hari ini, yang itu yang pertama yang adalah paket umroh Mumtaz Tour. Alhamdulillah sudah siap berada di program Mumtaz dari bulan Juli sampai dengan bulan September. Dan ini adalah sesuai dengan tagline Mumtaz Tour, yaitu bimbingan maksimal dan fasilitas dan layanan optimal. Jadi kita setiap keberangkatan itu selalu akan didampingi oleh pembimbing yang sudah barang tentu bersertifikat dan sudah berpengalaman, karena untuk memaksimalkan, mengoptimalkan bimbingan-bimbingannya untuk para jamaah. Dan ini kita ada tanggal 5 Juli, 26 Juli, juga tanggal 16 Agustus. Alhamdulillah sudah siap semua dengan berbagai program di setiap pembimbingnya. Nanti nah ini ada program mu'alaf juga nanti tanggal 6 September dan tanggal 16 September, dan juga insya Allah nanti tanggal 27 September akan dibersamai oleh pembimbing kita, ada bersama Dr. Haji Aan Ridwan, yang hari ini betul-betul memberikan kajiannya buat kita. Kalau cek Sunda nama daging semua Ustaz. Ya, baik. Dan selain dari umroh, program umroh juga, kita ada program umroh yang konsorsium bergabung dengan travel yang lain. Juga ini Bapak dan Ibu, kita ada program
Tamu Allah. Tamu Allah ini adalah satu program kita, tabungan mudah umroh ke Baitullah. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya ada yang ingin berangkat umroh, eh, menunaikan ibadah umroh dengan cara menabung, silakan bisa nanti menghubungi kami di nomor telepon 0896 7646 899. Nah, ini ada beberapa paket yang lain juga. Ada paket ziarah negeri para nabi, insya Allah tanggal 26 April, dan ada beberapa paket halal tour di Mumtaz. Insya Allah kalau misalnya Bapak dan Ibu menginginkan informasi, silakan untuk langsung saja menghubungi kami. Baik, itu mungkin Teh Ayu informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Mangga untuk dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Tatan atas pemaparan sharing produknya. Baik, memasuki acara yang selanjutnya yaitu Q&A, pertanyaan. Nah, di sini kita sudah dapat 2 pertanyaan ya. Yang pertama dari saudara Agus Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau bertanya, Teteh Admin. Seorang teman bertanya, katanya di bulan Ramadan semua jenis gangguan setan di dunia dibelenggu. Tapi kenapa masih malas untuk berbuat kebaikan atau masih mengikuti hawa nafsu? Hatur nuhun, Teh Gina. Bagaimana Pak Ustaz? Langsung dijawab. Silakan Teh Gina yang jawab. Pertanyaannya juga ke admin, bukan ke saya. Hah? Mohon maaf Bapak. Yang harus menjawabnya admin itu. Oke. Siapa yang Kang Agus atau siapa ya? Begini ya, bahwa di bulan suci Ramadan setan-setan itu dibelenggu. Siapa yang membelenggu setan? Orang yang puasa. Jadi mereka yang puasanya imanan wahtisaban. Tarawehnya imanan wahtisaban. Dasarnya iman dan mengharap ridho Allah akan terbangun dalam dirinya itu 4 aspek. 1, apa yang disebut inner energy. 2, apa yang disebut dengan inner power. 3, apa yang disebut dengan inner teacher. 4, apa yang disebut dengan inner wisdom. Jadi ada energi, ada tenaga, ada guru, ada kearifan dari dalam dirinya, sehingga itu bisa mementahkan, meluluh lantakan setan dalam bentuk apapun yang akan mengganggu dirinya. Ya, jadi setan itu kan alladzi yuwaswisu fi sudurinnas. Tempat pesta pora setan itu di dalam dada kita. Dada kita itu sebagai tempat pesta poranya setan itu menjadi bersih ketika siapapun di antara kita melakukan puasanya atas dasar iman. Jadi kalau mereka yang puasanya tidak dasarnya keimanan seperti yang kita tadi urai jelaskan, ya, Allah tidak hadir dalam dirinya, dia jauh dengan Al-Quran, dia tidak maksimal dalam bekerja, dia tidak menjaga sholatnya, dia tidak menjaga hartanya, maka setan akan tetap bertamu pada dia. Maka kenapa misalnya ada yang godin dari rumah puasa, pas di jalan mampir ya, yaitu karena setan itu tetap punya kekuatan karena tidak dilumpuhkan, tidak dilemahkan dengan puasanya, tidak dilumpuhkan dan taklukkan dengan sholat sunat tarawehnya. Oke, jadi potensi saitonia, setan dalam bentuk potensi itu sejatinya tidak akan datang kepada orang yang puasa kalau puasanya imanan wahtisaban sehingga dimetaforkan setan-setan itu dibelenggu kalau puasanya benar-benar berbasis pada keimanan. Tapi kalau puasanya asal-asalan, teh ayo komo puasa ayakan, anu aya dihakan gitu ya. Itu mah setan semakin tetap saja berkawan dengan dia ya, gitu. Nah, maka setan itu kalau dalam apa kan minal jinnati wan nas, setan itu dari kalangan jin dan manusia. Nah, siapa setan dari kalangan manusia? Tolong jangan ngelihat wajah masing-masing di laptop ya. Nah, setan dari kalangan manusia itu pertama ada yang disebut dengan dzalimin. Orang-orang yang zalim.
Orang-orang yang berbuat aniaya, orang-orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mandi pakai gelas, hari minum pakai gayung. Nah, kan itu zalim namanya. Nah, itu setan dari kalangan manusia. Yang kedua, fasikin. Teh Gina, tahu siapa fasikin? Fasikin itu suaminya busikin. Oke, fasikin itu artinya orang yang lari dari ketaatan kepada Allah menuju ketundukan pada hawa nafsu. Orang fasik itu setan, saudaranya setan. Ya, contoh, saya mah nggak pakai jilbab juga, senang-senang aja hidup saya. Dilepas jilbabnya, gitu. Kata bapak-bapak, saya mau tuh sholat Jumat juga. Bisnis tetap jalan, ngapain capek-capek sholat? Nah, itu fasik. Lari dari ketaatan kepada Allah menuju ketundukan pada hawa nafsu. Fasikin, dolimin, tiga, munafikin. Setan dari kalangan manusia itu munafik. Orang munafik itu apa? Orang yang idharul lisani bil idharul imani bil lisani wakit manul kufri bil qalbi, menampilkan keimanan pada ucapannya tapi menyembunyikan kekufuran pada hatinya. Maka orang munafik itu lain di bibir, lain di hati. Banget nanyi ngarep tapi hatena mungkir, ya. Orang munafik itu keberadaannya seperti serigala berbulu domba, seperti musang berbulu ayam. Kata anak alaim, orang munafik itu seperti cengek di dalam tahu. Cengek dalam tahu menikmat, ya Pak Tantan. Apalagi kalau buka. Tapi kalau mau makan, Gina tahu sama cengek, teh Gina yang digigit harus tahu dulu, jangan cengek dulu. Kan kemarin ada kondektur bus kota mau buka, Haji Tantan, tahu sama cengek. Tahuna tinggal hiji. Nu digegel cengek na heula, pas rek ngagegel tahu, tahuna ragrag kasenggol ku penumpang, ya. Itu namanya nikmat membawa sengsara. Nah, orang munafik itu seperti itu. Yang keempat, saudara setan dari kalangan manusia itu adalah mubazzirin. Innal mubazzirina kanu ikhwanas sayatin. Para pemboros mubazir itu adalah saudara-saudaranya setan. Ini siapa yang biasanya boros di bulan suci Ramadan itu? Mama atau bapak-bapak, ya? Oh, segala dibeli, ya. Aktivis belanja online itu adalah orang yang sangat jenius karena ia pintar membuat argumentasi untuk membeli barang yang tidak layak dibeli, ya. Nah, itu mubazirin, saudara setan. Kemudian saudara setan dari kalangan manusia itu siapa lagi? Itu adalah musyrikin, orang-orang yang syirik. Syirik itu apa? Menyandarkan diri kepada selain Allah. Maka kalau Teh Gina sekarang lagi menyandarkan diri ke kursi, oh itu syirik, ya. Nah, kemudian yang keenam, saudara setan dari kalangan manusia itu kafirin, orang-orang yang kafir. Jadi setan dalam bentuk potensi itu sejatinya di bulan suci Ramadan luluh lantak. Karakter setan dari kalangan manusia juga kalau kita benar puasanya selalu luluh lantak. Maka tadi untuk pertanyaan pertama, pantaskan kalau setan di bulan suci ini ingin dibelenggu, kita menjadi murid eksklusifnya Allah, yakni orang-orang yang beriman. Oke, itu Teh Ayu, ya. Ya, baik. Terjawab sudah ya, Saudara Agusio terkait pertanyaannya. Baik, Bapak, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Mm-mm. Ini ada dari Saudari Desi. Pak Ustadz, bagaimana kalau sebelum Ramadan kita belum meminta maaf kepada orang yang pernah merasa tersakiti, sementara untuk meminta maaf kepada orang yang memutus silaturahmi? Gitu, Bapak Ustadz. Oke, nih. Jadi Ibu Bapak sekalian, karena Ramadan itu bulan suci. Sejatinya siapapun yang memasuki bulan suci harus dalam keadaan suci, ya. Suci dari apa? Suci dari dosa, ya, terutama dosa yang terkait dengan hakul adam, dosa yang terkait dengan sesama. Lalu bagaimana misalnya kita pernah punya dosa pada seseorang, lalu kita belum ikrar memintakan maaf, ya. Itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bila kita mau meminta maaf supaya dosa kita dibersihkan, agar tidak menjadi kotoran yang memberatkan kita di bulan suci Ramadan, kita tidak bisa silaturahmi. Misalnya karena jarak yang jauh, ya. Sebetulnya sih bisa silaturahmi, tapi rada-rada tanggung mau minta maaf. Dan bisi kita minta maaf, dia malah menyala.
kita mau minta maaf pada seseorang yang pernah ribut dengan kita, tapi sieun malah ngambek lagi ke kita. Nah, dalam posisi itu kata para ulama istidah, ya. Apa istidah itu? Kirim dia doa-doa terbaik. Jadi orang yang pernah ada hakul adami dengan kita, ada persoalan dengan kita, memasuki bulan suci Ramadan, kita tidak bisa memintakan maaf atau minta maaf menghadap kepadanya karena satu dan lain hal, maka kata para ulama, panjatkan doa-doa terbaik. Ya, doakan mereka yang pernah berselisih dengan kita dengan doa-doa terbaik. Semoga diampuni, semoga dirahmati, semoga diberkahi. Nah, ini gini. Kenapa kita harus berdoa baik untuk orang lain? Sebab itu yang akan memantik doa yang sama dari malaikat kepada kita. Jadi gini, ketika Ayu mendoakan Azhar, kata Ayu, semoga Azhar di tahun 2026 dia mendapatkan jodoh. Nah, pada saat mendoakan yang baik, kata malaikat, walaka bimisli, untuk Neng Ayu di 2025 kamu mendapatkan pangeran cinta. Jadi doa baik kita untuk orang lain memantik datangnya doa baik kita, malaikat kepada kita. Sebaliknya kalau Teh Natasha misalnya mendoakan jelek, misalnya untuk saya, semoga Ustadz Aang itu ganteng misalnya ya, ya, gangguan tenggorokan atau kayak gajah tenggelam ya. Misalnya kalau kita ngedoakan jelek pada orang lain, kata malaikat walaka bimislin. Ya, semoga misalnya tetangga ibu yang jutek itu semoga saja dia kecelakaan. Kata malaikat walakabi mislin, semoga kamu juga celaka. Nah, jadi jangan sekali-kali mendoakan jelek untuk orang lain, hatta untuk musuh sekalipun. Ya, untuk musuh sekalipun doakanlah kebaikan supaya yang jadi balik ke kita itu adalah kebaikan ya. Pokoknya nitip nih, sekesel apapun pada seseorang. Nih, misalnya ini Ayu, Teh Gina, Azhar kesel nih ke Pak Tantan misalnya. Ih, Pak Tantan teh kesel didoakan jelek. Ah, itu Allah kan malaikat akan mendoakan jelek sama kalian. Doakan untuk orang yang kesel itu kebaikan biar malaikat mendoakan walakabi mislin, hal yang baik itu akan diberikan kepada kita ya. Hati-hati dengan doa kita. Maka untuk orang yang ada masalah dengan kita menjelang bulan suci Ramadan belum bisa mohon maaf karena satu dan lain hal, banjiri orang itu doa-doa terbaik supaya doa terbaik itu akan balik kepada diri kita. Nitip, jangan sekali-kali mendoakan tidak baik. Biarkan saja nanti tangan Allah, kuasa Allah yang menghukum orang lain yang benci pada kita. Kan kita kadang suka greget nih, kesel. Kita tuh kesel tuh pingin kita sendiri yang balas dendam. Jangan, ya. Kita mah tugasnya maafkan dan doakan, ya. Jangan. Terus ada juga orang yang ngerasa apa ya? Ngerasa stres gitu. Ketika ada seseorang yang tidak care. Nah, itu janganlah ya. Nih, nampaknya Azhar Mumtaz ini suka skincarean. Nah, ini ironi. Suka skincarean tapi nggak ada seorang pun yang care. Itu sakit hati ya. Nah, ada orang yang tidak care pada kita, padahal yang lain care misalnya pada kita. Jangan stres, biarkan. Ya, itu anggap sebagai apa? Itu dianggap sebagai guru kesabaran kita. Jadi kalau di lingkungan kerja kita, di tempat yang lain misalnya atau di komplek kita, ada orang yang benci pada kita. Saya bisa benci terus, biarkan saja. Kita jangan ingin dicintai banyak orang. Kenapa? Karena setingkat nabi saja banyak yang benci, apalagi pada kita. Jadi para hater yang benci pada kita, posisikan dia sebagai guru kesabaran. Ya, kan kita diperintah sabar dan untuk sabar itu butuh guru. Guru kesabaran itu mereka yang senantiasa benci, nyinyir pada kita. Biarkan saja. Atau yang lebih baik tadi, doakan. Mudah-mudahan mereka senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Itu Teh Ayu ya. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dikarenakan jam 10 nanti Ustadz ada kelas, begitu kan? Ya. Kita cukupkan saja Q&A-nya dan mari kita tutup kajian ini dengan membaca doa yang mungkin bisa dipimpin oleh Ustadz Haji Aang. Oke, Ibu Bapak, Teh Desi, mohon maaf ya kalau jawabannya belum lengkap. Mudah-mudahan jawaban tadi pertanyaan tadi tidak puas biar bisa bertanya pada narasumber yang lain ya.
Ibu bapak, bulan Ramadan, bulan diijabah doa, kita mohon pada Allah. Pertama, mudah-mudahan kita semua dihidupkan dan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan iman dan Islam. Bila saatnya nanti kita wafat, mudah-mudahan wafat kita husnul khotimah. Anak cucu kita mudah-mudahan Allah jadikan generasi yang ditinggikan derajatnya di dunia wal akhirat. Setiap cita-cita dan hajat kita semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang tua kita yang sudah wafat, mudah-mudahan di alam kuburnya diselimuti oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina mulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu innaka antas sami'ud du'a. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa mulana Muhammadil mutar wa alil athar wa sabil ahyar adadani amillahi wa ifdali. Allahumma gfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian demikian. Wallahu a'lam taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Haji Aang. Mungkin sebelum saya tutup, kita bisa foto bersama dulu ya, Bapak Ustadz, sebentar. Boleh, mangga. Baik, untuk para hadirin, boleh on cam. Baik. Wah, ada Kang Agus Tasik. Masya Allah. Oh, Ustaz Agus Jota, Agus Tasik. Agus Jo. Ustaz Amang, kumaha? Salam kulkas Alhamdulillah. Ustaz. Ustaz Agus, anak buah Gus Dur. Mohon barakallah Pak Ustaz. Ya, Lajang. barakallahu fiik. Baik. Boleh semuanya berikan senyum terbaiknya ke dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi ya, Pak. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Hatur Sama-sama. nuhun Pak Ustaz. Sami-sami. Sehat-sehat Pak Ustaznya. Amin ya Balik Rob. Amang Ya. ke Pak Tasik Tantan, Ustaz. izin mau lab ya. Mangga hatur nuhun Pak Ustaz. Terima Jazakallah. Hatur nuhun, Ustaz. Harus masuk ruang online berikutnya nih. Semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz Ayu. Ini saya pingin nyapa nih teman-teman saya, Pak Jang, Pak Subarjo, Kang Apuy, Ibu Titin, sama Teh Desi. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama kita bertolak ilmi. Oke. Ini ada Kang Zakaria ya, Kang Zakaria. Nah, Pak Tatan Damang. Alhamdulillah. Kang Agus. Kumaha? Sehat-sehat sadayana. Alhamdulillah. Amin. Oh, dia tacan kenalannya sareng tim Mumtaznya. Ya, ayo. Baik, mangga lajeng hatur nuhun. Hatur nuhun, Bapak. Baik, sebelum saya tutup kajian pada pagi hari ini, ada sedikit informasi terkait kajian online Ramadan yang berikutnya. Itu ada di hari Jumat tanggal 14 Maret dengan Al-Ustaz Dr. Haji Rahmanur Aziz MAG, begitu soalnya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kini kita tiba di akhir acara. Saya selaku membawa acara mohon maaf yang sebenar-benarnya apabila ada salah kata dalam membawakan acara ini. Terima kasih kepada hadirin semua atas segala perhatiannya. Sebelum saya tutup, saya ada sedikit pantun untuk kajian pagi hari ini. Pagi-pagi makan nasi uduk. Cakep. Kopi di tepi warung. Cakep. Duh, masih Semoga puasa Ramadan tuh. penuh berkah, jangan sampai sahur terlambat, nanti malah rugi. Oke, Oh, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Alhamdulillah. Teh Gina, damang Teh Gina. Alhamdulillah saya aku semangat. Wangsulna Tasik. Alhamdulillah, dalamah dadal biat Teh Gina. Daerah amang deui ka Tasik Teh Gina. Insya Allah diagendakan. Kisah rombongan Pak Mu. Ya, mohon salam ka Pak Haji Mu sadayana nya. Mohon Ya, insya Allah diberikan. rencangan di Mumtaz. Mohon. Hatur nuhun Kang Agus. Siap, sesuai. sami-sami. Mohon oge dikasih ka abdi Kang Yosep nya, mudah-mudahan nya sehat sadayananya majuna. Amin, amin ya Allah ya Allah, amin. Menuju Terima setahunnya kasih sadayana. kepada para jemaah juga yang telah join. Untuk kajian selanjutnya kami tunggu kehadirannya kembali. Saya izin untuk close semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.